Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Ayah, bunda, anak-anak yang salih dan salihah, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita manfaatkan dengan amal-amal yang positif hingga Allah ridho kepada kita dan berbuah jannah nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga tersampaikan kepada para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan syariahnya. Anak-anak yang salih dan salihah, ayah bunda, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru saja kita bersama-sama negeri kita yang tercinta ini mengadakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga kita semuanya dapat mencontoh nilai-nilai kepahlawanan dari rasa ikhlas yang luar biasa, dan mereka berkorban untuk dirinya, berkorban untuk keluarganya, dan berkorban untuk kita semuanya. Banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan. Semoga kesungguhan itu terpatri dalam jiwa-jiwa seluruh penduduk daripada bangsa Indonesia hingga kita menjadi bangsa-bangsa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang salih dan salihah, ayah bunda, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain itu berdekatan dengan itu kita telah diberikan nikmat oleh Allah panjang usia kita hingga kita masuk ke tahun baru Hijriyah, yaitu tahun 1442. Ini merupakan nikmat yang amat terbesar yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Mengenai hal ini, ada ayat yang ingin kami sampaikan sebagai ibrah untuk kita semuanya. Surah Fatir ayat 37. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha. Ahli neraka mereka berteriak-teriak kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nerakanya. Apa yang mereka katakan? Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami tidak sanggup ya Allah. Na'mal salihah. Niscaya kami akan melakukan amal salih. Ghairal ladzi kunna na'mal. Amal salih selain amal salih yang sudah kami lakukan. Lalu apa kata Allah kepada ahlun nar ini, kepada ahlun neraka ini? Allah katakan, awalam nu'ammirkum. Bukankah kalian sudah Allah panjangkan usia kalian? Tadzakkara man tadzakkara fihi man tadzakkara. Tadzakkara fihi man tadzakkara. Yaitu seperti orang yang berzikir atau berfikir akan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Fadzuku, kata Allah, maka rasakanlah siksa yang pedih dalam neraka tersebut. Fama lidzalimina min nasir. Maka tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim ketika dia hidup di dunia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang telah masuk neraka, mereka memiliki penyesalan yang amat luar biasa. Dan mereka memohon kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali untuk melaksanakan amal solih. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kesempatan yang kedua kali untuk mereka. Pada akhirnya hanya penyesalan yang besar yang mereka alami di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iyadzubillah. Anak-anak yang salih dan salihah, ayah bunda, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, usia yang panjang yang berkualitas adalah usia di mana digunakan untuk hal-hal yang positif, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya.
Hingga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat At-Tirmidzi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berikan usia panjang dan amalnya baik seluruhnya. Maka dari hadis ini, bagaimana kita semakin bertambah usia kita secara hitungan duniawi ini, tapi bagaimana juga kita bertambah daripada amal kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai ada penyesalan kelak ketika nanti di akhirat. Kita sudah melewati tahun 1441 Hijriah dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita di tahun 1442 Hijriah ini, supaya kita gunakan sebaik-baiknya. Karena amat menyesal orang yang diberikan panjang usia tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, anak-anak yang salih dan salihah, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ini menjadikan acuan kita supaya kita menggunakan daripada kehidupan dunia ini sebagai amal kebaikan yang terus kita lakukan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wallahu alam bimuradih wa a'lam bisawabih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kita masing-masing memperhatikan amal yang sudah kita lakukan dan amal yang akan kita lakukan untuk di masa yang akan datang, yaitu di akhirat kelak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ingat, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita ada dua hal di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata takwa dua kali di sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian yang kedua, wattaqullah. Bahwa di sini Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesi apapun kita, aktivitas apapun yang kita lakukan, hendaklah ada nilai-nilai ketakwaan di dalamnya. Sebagai pelajar, bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai pekerja, karyawan, aktivitas dimanapun, bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah takwa ini ada muhasabah di sana. Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kita lihat, kita perhatikan amal kita. Lihat salat kita sudah betul atau belum. Lihat ibadah saum kita sudah betul atau belum. Lihat muasyarah kita, kita berinteraksi sesama, kita bergaul antar sesama dengan keluarga kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan teman-teman kita, sudah baik atau belum? Kalau belum baik, maka Allah katakan wattaqullah, takwa lagi kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu amal kebaikan maupun keburukan. Yang kecil dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Anak-anak yang salih dan salihah, ayah bunda, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momen Muharram ini yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan tekanan yang luar biasa. Ketika mereka ingin beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mereka banyak dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak merdeka untuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak merdeka untuk
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momen hijrah itu adalah momen kemerdekaan buat mereka, supaya mereka beribadah kepada Allah dengan leluasa. Begitu juga mereka bertauhid kepada Allah tanpa ada rintangan dan halangan yang selalu datang daripada orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu, ketika hijrah ini kita lihat sejarahnya di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Al-Mubarakfuri, bahwa hijrahnya Rasulullah SAW di sana diawali dengan adanya konspirasi buruk yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Mereka ingin membunuh seorang yang mulia di sisi Allah, yaitu Rasulullah SAW, yang pada akhirnya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah menginformasikan agar malam ini, di dalam sejarahnya di dalam Ar-Rahiqul Makhtum dikatakan itu tanggal 26 Safar terjadinya. Rasulullah akhirnya safarlah pada malam ke-27-nya melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan di sanalah Rasulullah mendapatkan sambutan daripada kaum muslimin yang begitu banyak sekali, hingga turunlah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada kaum muslimin yang berbondong-bondong ingin memeluk daripada ajaran tauhid, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang solih dan salihah, ayah bunda, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan keberadaannya kita berganti tahun ini merupakan bagian daripada sunnatullah, bahwa setiap kita akan diliputi oleh 3 daripada zaman ini, yaitu waktu yang lalu, al-madi, sekarang, hadir, dan mustaqbal, yaitu yang akan datang. Yang lalu bagian daripada evaluasi kita di hari ini, dan hari ini bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk kita, yang kelak akan kita raih buahnya, yang insya Allah mudah-mudahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Esok kita berharap kepada Allah semoga semakin baik daripada kehidupan kita di dunia ini untuk bekal kita di akhirat kelak. Dan oleh karena itu, kita semuanya dengan momen tahun baru Hijriyah ini, ada hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Yang kedua, kita muhasabah, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada asar beliau mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum datang dihisab nanti. Wazinu qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Fa innahu ahwana alaikum fil hisabi ghada, siapa yang menghisab dirinya pada saat ini selama hidup di dunia ini, diintrospeksi diri selalu, maka nanti pada hari akhir kelak hisabnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bermuhasabah di tahun ini, bagaimana supaya tahun ini, hari ini kita menjadi lebih baik. Yang kemarin yang kurang-kurang kita lengkapi, yang buruk kita perbaiki, hingga kita menjadi lebih baik, menjadi hamba-hamba Allah yang semakin baik. Semangat belajar kita, semangat ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, ayah bunda kita, sesama teman kita, begitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, hingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita selalu berdoa kepada Allah agar setiap langkah kita senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqomah di dunia ini di dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, keistiqomahan, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jauhkan daripada bala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kalimah untuk menyambut sambutan daripada tahun baru Hijriyah 1442. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya dan Allah semakin ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Anak-anak yang salih dan salihah, ayah bunda, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, sebelum ditutup, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mengabulkan segala hajat kita. Hajat kita begitu banyak di tahun ini dan seterusnya selama hidup kita di dunia ini. Mari sama-sama kita berdoa, tundukkan hati dan kepala kita. Kita angkat kedua tangan kita seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah hamba-hambamu ini hamba yang bertakwa kepadamu ya Rabb, takut akan siksamu dan murkamu ya Rabb, hingga istiqomahkan setiap langkah kami dalam kebaikan dan ketaatan ya Rabb. Bahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Bahagiakan orang-orang yang telah banyak berjasa kepada kami ya Rabb. Kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami. Bahagiakan mereka dengan rahmat-Mu ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jikalau di tahun yang lalu banyak kelalaian dan dosa yang kami perbuat, kami memohon kepadamu ya Rabb. Kami memohon kepadamu untuk diampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni mereka semuanya ya Rabb. Ampuni ayah dan bunda kami ya Rabb. Sayangi mereka ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi kami dari sejak kecil. Ampuni dosa-dosa kami kepada keluarga kami, istri ataupun suami kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami kepada anak-anak kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami kepada keluarga kami ya Rabb, kepada tetangga kami dan seluruh daripada umat manusia ini ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim. Di tahun ini kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, usia panjang, kesehatan, rizki yang berlimpah ruah. Ya Allah, bimbing kami untuk memaksimalkan ikhtiar daripada amal soleh kami selama kami hidup di dunia, agar Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, berikan semangat kepada kami untuk senantiasa beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.